Sambil menunggu waktunya berbuka puasa, yuk mendingan kita gabung di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Yuk kita dengarkan. 939 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi Yamsasni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bintang kita juga ini ada Bapak Ustadz Syahdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu makin cantik, Amin. makin tampan. Alhamdulillah. Mbak Merlin ukuran sepatunya berapa ya? Saya sebelah 39, sebelah 40 Pak Ustadz. Pincang berarti. Nanti kakinya jeber sebelah. Itu dari lahir apa gimana? Karena dari rumah ke studio jalan kaki nih pasti nih. Enggak, kalau nggak ada pengakuan kita nggak tahu. Nggak tahu. Ini sekarang setelah disebut Umi jadi pengen begini kali ya. Pokoknya kalau saya beli sepatu Umi, Iya. itu ukuran yang paling besar. Udah begitu aja ya. Masya Allah. Alhamdulillah di rumah ada ukuran 67. Ya Allah. Pantes siapa? Samson itu. Oke deh. Nah, para pemirsa Kurasi, kita ketemu di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan. Ya. Bersama Umi Yamsasni dan juga Bapak Ustadz Syahdan. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema kita hari ini adalah keistimewaan Berzikir. Iya. Saya jadi penasaran, Iya. keistimewaannya apa ya dari berzikir itu? Iya. Jadi begini pemirsa Mercy FM, belum disuruh ya? Belum. Sabar Pak Ustadz. Terlalu nafsu. Ya, soalnya kemarin kita Ya, enggak. Sekarang mah enggak insya Allah ya. Insya Allah. Pokoknya kalau nggak dibully saya siap lah. Ya gitu udah kan. lah, ya udah. Soalnya kita lagi diam kalem aja. Umi. Ya, Iya. kita kasih waktu Kalau sebanyak-banyaknya. bisa Umi ngomongnya terakhir aja. Oh, Terakhir gitu. udah mau Ya. udah mau buka Udah. puasa, kita Ya. puasa dia suruh ngomong sendiri. Ya. kita udah pamit. Iya, itu pamit. Iya, enak lega kita. Terima kasih ya. Damai rasanya Ya. hati. Ya Allah, berikan saya kesabaran ya Allah. Besok bawa pendamping jangan yang begini. Iya. Iya benar. Barusan lagi mikir. Ya salah. Langsung ganti apa gimana Umi? Ya salah. Ya Allah, bercanda ya Pak Ustadz. Iya, 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 iya. Biar kita awet muda. Betul. Ya, ya udah. Kalau kata orang suara saya imut. Iya, Masya Allah. Saya pertama kali waktu masih dengar suaranya doang nih, Masya Allah, ini bayangin gimana aduhainya begitu kan, luar biasa, Udah, semampai tinggi. udah jangan Masya dilanjut. Allah. Iya. Disuruh ceramah kan? Iya, Ya, betul. Saya ya. tanya kan, bos masih, Mbak ada Mbak Merlin nggak? Ada. Ini saya Mbak Merlin, oh maaf, saya kira ini office boy. Bukan. Security. Itu kirain pilar masjid. Itu lagi. Ustadz Maaf ya Mbak Merlin, ya bercanda Mbak Merlin ya. Biar Emang puasanya nggak berasa nggak ini. berasa, Iya. iya. Kalau Umi emang kalau ngomong suka rada pas dia kalau ngomong. Oh iya, benar. Sering pasnya. Terlalu jujur Terlalu ya. jujur. Iya benar. Silakan menohok gimana Umi. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya. Ini apa namanya tausiahnya untuk keistimewaan berzikir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Mercy FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti memiliki masalah. Kadangkala masalah itu membuat kita akhirnya gelisah. Bahkan kegelisahan ini seringkali berlarut-larut sehingga mengganggu dalam kehidupan kita. Inilah makanya kemudian Allah memberikan petunjuk, Rasulullah memberikan guidance bagaimana diantaranya ketika kita dalam gelisah, resah, itu ada kuncinya dalam ajaran Islam. Apa itu? Diantaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu fungsi berzikir adalah untuk ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati kita menjadi tenang. Maka salah satu keutamaan, kehebatan dari orang yang berzikir adalah selain ini sebagai ibadah kita kepada Allah, efeknya adalah membuat hati tenang. Yang kedua, zikir ini menjadi perbedaan antara orang hidup dan mati. Kenapa seperti itu?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang hidup dengan yang mati. Ketika hidup kita tidak pernah berzikir, maka sesungguhnya kita telah mati sebelum dikuburkan. Ketika kita dalam hidup ini tidak dihiasi dengan berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya kita adalah mayat berjalan. Kita sesungguhnya ada orang yang kelihatannya hidup, sesungguhnya telah mati. Kenapa? Ketika orang tidak berzikir, ketika orang dalam hidupnya tidak pernah berzikir, maka sesungguhnya sekali lagi, dia udah almarhum. Masya Allah. Ini salah satunya beberapa keutamaan daripada berzikir. Mungkin nanti ditambahkan oleh guru kita yang cantik cerita, yang baik hatinya, yang kalau dibully juga marah, nggak baperan, yang nggak ambekan ya. Kalau nggak ambekan mati dong. Oh iya, nafas ya. Nafas ambekan. Silakan Umi yang Iya, para Mercy, bahwa ketenangan yang ada di dalam hati kita karena adanya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan yang sudah terpatri dalam hati kita karena memang kita percaya bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Allah akan bersama orang-orang yang senantiasa ingat kepadanya. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Apabila engkau zikir kepadaku, ingat kepadaku, maka aku pun akan dekat kepadamu, kata Allah. Engkau ingat kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Apakah kita mau oleh Allah dilupakan? Maka satu yang harus senantiasa kita lakukan dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri, dimanapun kita duduk, Allah, 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 dan Allah. Apabila Allah sudah ada di dalam hati kita, insya Allah tidak ada galau, tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Karena kita sudah menyebut asma-Nya, Allah yang memberikan semua cobaan kepada kita, dan Allah juga yang akan memberi jalan keluar yang terbaik untuk kita. Maka minta kepada Allah dengan berzikir dimanapun, silakan berzikir, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bertasbih kita kepada Allah, mengingat Allah. Masya Allah. Tenang, adem. Jangan dipuji. Jangan dipuji, dia suka ngagul kalau dipuji. Dia biarin aja dia mengalir aja. Iya. Emang dia mah begitu orang. Dia pengen dipuji, kok Umi suaranya bagus banget, pengen begitu. Saya tahu. Iya, bagus Ustaz. Enggak, kita diam aja jangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku bersyukur karena Allah telah menganugerahkannya kepadaku, sehingga banyak orang-orang yang iri kepadaku, sehingga mereka membuli aku. Itulah orang yang iri kepadaku. Soalnya kalau dipuji blingnya tambah satu. Iya, makanya begitu. Jadi blingnya tambah satu. Cuma nanyain nomor sepatu pamerin dulu dari kemarin, coba berapa kali. Ya. Nah iya. PHP dong, PHP. Ukuran baju Berapa? Itu mah. Tenang para Mercy. Ya, ini mereka berdua ini sebenarnya tidak tahu apa yang ada di dalam hatiku. Mereka tidak mengetahui. Ya. Yang sabar ya Umi. Iya, aku selalu sabar. Saya lo lebar. Gitu ya, orang sabar lebar. Karena saya selalu lebar, selalu sabar gitu. Gitu. Iya. Ya itu para Mercy ya. Ini tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Umi Yamsasni, dari Pak Ustadz Syahdan tentang keistimewaan berzikir. Ya, itu dia. Yang memang istimewa banget ya, yang namanya berzikir itu ya. Tapi ada pertanyaan Merlin juga, bahwa berzikir itu memang harus selalu di saat kita, misalnya kan kalau saya biasanya zikir setelah sholat. Yeah. Itu kalau kita bilang wirid. Iya. Wirid dengan zikir Sama ya. Nah itu apakah setelah harus setelah sholat apa
boleh nggak sih kita misalnya saya sambil baca buku atau sambil di jalan. Nah, jadi hebat amat ya baca buku sambil zikir. Ya misalnya begitu Oh, loh gitu Umi ya. ceritanya daripada Iya. megang handphone dulu pusing kepala, gitu, iya. ya kan? Iya kan Umi tadi di dalam tausiah menyampaikan dimanapun kita berada, saat senang, saat susah, saat ramai, saat sepi, di mana saja, kan tidak harus teriak-teriak dan lain-lain. Ada zikir qalbu, zikir hati, gitu kan? Iya. Tapi jangan mentang-mentang kita berzikir naik angkot duduk paling belakang, aku mau berzikir dah, aku mau ahli zikir. Orang-orang pada duduk, ya mana lagi puasa, ya pada diam, orang yang paling belakang ahli zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Khawatir yang lain itu ya pada turun. Ya biasa-biasa aja, nggak usah lebay. Baik para Mersi, Sagoransi, jangan kemana-mana ya, tetap di Celamitan. Selamat Islam jadi panutan. Hai, saya Fitri. Terima kasih sudah menonton Mersi TV. Tonton terus video-video terbarunya dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Dan untuk notifikasinya jangan lupa dinyalain biar kalian gak ketinggalan untuk video-video terbarunya. Untuk yang di luar kota jangan khawatir, jangan bersedih karena Mersi FM 9390 bisa di-download loh di aplikasi Play Store. Jangan lupa di-download ya. Terima kasih. Masih di getaran 939 Mersi FM, Bandar Dangdut Indonesia, terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Dan masih di Celamitan, Selama Islam jadi panutan. bersama Umi Yam Sasni dan juga Bapak Ustadz Syahdan. Hadir. Ini dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir sore hari ini ya. Jadi teman-teman ini lagi on air semua nih, manteng semua channel Mersi FM nih di semua daerah, semua kabupaten kota. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Soalnya nanti kita kasih pertanyaan, dia punya bukunya semuanya, PR gitu. Oh begitu. Iya. Bisa dikasih PR. Iya, betul. Luar biasa. Pak Ustadz ini kadang-kadang ngerepotin juga. Emang Kalau gitu kata orang teman-temannya maksudnya. Iya, istilah orang Korea resek. Ini istilah Korea ya. Umi. Korea. Ya ampun. Iya. Baiklah. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang keistimewaan berzikir. Ya, ini sudah ada yang masuk nih pertanyaan nih. Cowok apa cewek? Ini kayaknya ini cewek. Kalau cewek ke Umi berarti. Umi Iya. lagi. Iya. Kalau cowok, Cowok Umi lagi. ya udah kita aja. Iya aja ya Umi. Iya. Yang sabar ya Umi. Iya. Ini ada Ibu Iis. Bis. Ibu Iis dari Pamulang. Ponakan Umi berarti. Pamulang ya. Dan jangan Iskandar. Cowok berarti. Iis. Ibu. Ibu Iis. Iis. Iis Dahlia atau Iis Komaria, Iis Amania. Udah banyak. Iis. Neng Iis bisa. Ibu Iya. Iis ya. Ini pertanyaannya. Kenapa jadi ngebahas nama orang ya? Iskandar ya juga. Emang. Ya. Gimana? Soalnya punya temen Iskandar dipanggilnya Iis Mi. Oh gitu ya. Paling denger nih dia nih. Oh iya. Baiklah Pak Iskandar. Oke, pertanyaannya begini Umi. Yang disebut berzikir itu apa harus selalu dengan lisan? Bagus pertanyaannya. Ya, Misalnya dalam hati aja boleh nggak? iya. Atau ditulis atau Iya. gimana ya kan? Kan zikir itu ada yang disebut zikir qalbu, zikir hati. Walaupun mungkin orang tidak melihat gerakan lisannya, tapi zikir di dalam hati. Jadi zikir qalbu dia tetap menyebut asma Allah tapi di dalam hati. Nah, jadi tidak selalu ya kan begini, kadang-kadang ada orang yang aku dianggap ria gitu ya. Nah, ria itu apa sih? Al-a'malu li ajlin nas. Beramal karena manusia. Biasanya kalau orang yang beramal karena manusia, ketika ada orang lain ia giat untuk ibadah, tapi ketika tidak ada orang lain maka dia tidak ibadah gitu kan. Maka itu ya menghanguskan amal ibadah yang lain itu. Nah, jadi zikir itu boleh kita mungkin di mana saja ya, di
Di perjalanan boleh. Kalau kita mungkin khawatir dianggap ria, ya sebenarnya kalau tergantung niat kita sih ya. Tapi kadang-kadang memang orang ada yang hanya menilai gitu kan. Lu di depan gua doang lu. Lu di depan yang rame doang. Nah seperti itu, maka ya boleh kita zikir di dalam hati. Iya. Di dalam Al-Quran dijelaskan tuh dalam surat Al-Imran ya. Kalau tidak salah itu nanti diperiksa lagi demi ya, ayatnya itu ya. Yang jelas begini ayatnya bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatin ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di dalam inna fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan Allah langit dan bumi ya, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Nah, ini salah satu keutamaan orang yang berzikir. Jadi orang berzikir adalah orang yang berakal. Artinya apa? Orang yang hidupnya nggak pernah berzikir, hati-hati. Dia masuk kategori, mohon maaf, orang majnun. Apa nih orang majnun? Itu kayak kiai suka ketawa sendiri gitu di pinggir jalan. Agak mirip berarti ya. Kenapa? Karena definisi orang berakal, Allah kata Allah nih, definisi orang berakal itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dia berzikir ya. Dan berzikirnya itu bukan hanya berzikir secara lisan, berpikir juga itu masuk dalam kategori berzikir. Berpikir tentang ciptaan Allah, mengagumi ciptaan Allah, mengagumi kebesaran Allah, keindahan alam semesta, apalagi kita bisa menggali hikmah-hikmahnya di dalamnya. Itu zikir yang luar biasa dahsyatnya, nggak kalah. Makanya dikatakan orang berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Artinya apa? Berpikir yang tentang kebesaran-kebesaran Allah, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, itu lebih dahsyat. Nah, di samping berzikir menjadi tanda orang itu berakal, akalnya brilian, akalnya sehat, cerdas, ya. Dan tadi itu untuk menjawab pertanyaan kedua adalah bahwa berzikir tidak hanya dengan lisan, bahkan tidak dengan yang biasa kita lafalkan, misalnya dengan bertasbih, bertahmid, ya, bertahlil, dengan berpikir tentang tadi itu ya, tentang kebesaran Allah, ciptaan Allah, keindahan Allah. Ketika kita keluar rumah, seumpamanya malam, seumpama apabila jikalau andai kata gitu ya, malam-malam kita keluar rumah gitu kan, begitu melihat bulan, Masya Allah, bulan ciptaan Allah begitu indah, Masya Allah, terang sekali ya Allah, Masya Allah, ditemani oleh bintang-bintang. Itu pun salah satu zikir. Bahkan tafakur saatan khairum min ibadati sanatan. Tafakur itu namanya tafakur. Tafakur itu menandakan apa? Ketika kita mengingat Allah. Ya. Mengingat Allah itu zikir kepada Allah. Jadi ya Allah, ciptaan Allah luar biasa, Masya Allah, bagus amat. Kan seperti itu kan? Itu kadang kita melihat pemandangan, begitu kita jalan-jalan, misalkan ke mana lah gitu kan ya. Masya Allah, bagus amat. Di pinggir lautan, ya Allah, subhanallah, indah amat. Nah itulah salah satu gitu kan, salah satu. Bahwa ketika kita melihat sesuatu, kita kembalikan lagi ke Allah, si penciptanya Allah gitu kan. Nah, Allah akan senang ketika hamba-hambanya selalu mengingatnya. Nah, ibarat kita nih ibu rumah tangga nih ya. Ibu rumah tangga bukan? Iya. Oh iya ya. Nah, misalnya gitu ya, kita masak. Begitu kita masak, udah beres nih masak, kata suami kita, enak amat nih masakan gitu kan ya. Nah, Padahal bohong suaminya. Padahal kurang aja. Iya, nggak enak aja. enak amat nih masakan gitu kan. Yang benar, iya benar. Nah kan kita yang masak udah senang. Iya. Ya kan? Padahal pun dibohongin. Iya, daripada kan begini ada suami istri katanya begini.
setiap hari dicela terus masakannya. Oh, masak apa sih lu? Kok gak enak banget gitu kan? Iya. Besoknya lagi dimasakin yang lain lagi. Ini masakan apa sih? Aneh amat rasanya. Selalu dicela. Nah, giliran besoknya. Nah, ini baru nih bagus. Begitu dicela. Nah, begitu kata suaminya. Bagus nih, enak nih. Sedap banget. Istrinya nangis. Nangis. Kenapa kamu nangis? Ini kan dapat beli. Ya Allah, ternyata dapat beli. Saking capek masak. Iya, Ini betul. dulu dimarahin dulu. Iya, makanya Masya Allah. Jadi ya perumpamaan lah ibarat apa perumpamaan terkecilnya seperti itu. Iya. Jadi ketika kita masak capek, tapi ternyata dipuji gitu, masakannya enak gitu kan, Iya. senang gitu kan. Nah, Nah, demikian Allah, Masya Allah, Subhanallah. Tuh, jadi kalau kita diawali dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita lagi jalan mau maghrib, niat bakwan goreng, enak banget bakwan goreng dah. Itu gimana, Mi? itu tuh gimana tuh begitu? Itu salah satu hal-hal yang hampir membatalkan pahala puasa. Itu Masya hampir Allah, itu. itu timun suri. Timun suri, Masya Allah, nantang banget gitu kan. Iya, Masya Bukan Allah. begitu caranya. Misalkan kalau Umi mah nih, begitu lagi jalan, ada orang ganteng, Masya Allah, Subhanallah, ganteng amat, Waduh. ganteng amat, ganteng Tahan amat. hawa nafsu Oh, ini. Hawa nafsu itu urusannya. makanya katanya gini, pandangan pertama itu anugerah, Oh iya. pandangan berikutnya musibah. Musibah. Makanya kalau udah berkedip, nah kalau kita pas ngelihat, nah itu Ngotot aja. iya kalau kita udah berkedip udah beda lagi tuh. Makanya kalau semuanya melihat sesuatu yang indah, kita jangan ngedip. Oh gitu. Ototnya Ya, banget. mau Yang ada masuk angin di matanya ya. Lanjut, Jadi yang itu. Nah, itu tadi jawabannya untuk yang pertanyaan pertama tadi ya. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Ibu Ida di anak Umi berarti. Ini baru, ya. alhamdulillah, ibu-ibu udah dikasih hidayah. Iya. Kalau kemarin banyak yang nanya laki-laki. Tadi Bu Iis. Oh iya, makanya ibu-ibu semua yang nanya kan. Iya, Alhamdulillah. Iya kemarin kan laki-laki Anak semua. Umi. Mungkin dibilang ini mungkin nih bininya Pak Asep yang Oh, bisa kemarin. jadi. Iya. Ini anak Umi yang pertama namanya Ida. Oh Ini gitu. anaknya banyak ya. Anaknya banyak. Ibu Ida di Ciputat. Iya. Apa ada ketentuan dalam berzikir? Ketentuan dalam berzikir. Iya. Umi apa saya nih? Ya udah sok Begini, Iya, ini hebatnya zikir ya, Iya. sekaligus sebagai keistimewaan zikir. Zikir itu universal, tidak ada batasan-batasan waktu, tempat, ya, ukuran. Ini luar biasa. Kalau haji, Masya Allah, haji itu hanya sah dilakukan di Masyaril Haram, di tempat-tempat di Mekah, di Haramain, ya, di Wukuf misalnya, harus di Arafah. Nggak bisa, saya mau ke Pamijahan, mau ngapain? Wukuf, nggak bisa. Ya bagaimana? Iya kan? Sesat itu Iya, pasti. betul. Dan haji itu harus berpakaian ihram. Iya. Yang polisi, TNI lepas seragamnya, ganti pakaian ihram. Karyawan seragamnya lepas semuanya, harus berpakaian ihram. Kalau nggak berpakaian ihram ketika wukuf, nggak sah. Ya gitu kan. Nah tapi zikir nggak perlu. Zikir kita mau pakaian seragam dokter kayak mau karyawan kayak, saya mau lepas baju dulu mau ganti pakaian polisi, emang ngapa mau zikir? Saya nggak harus. Nggak harus ya. Iya. Ribet ya. Ribet. Nah, zikir ini fleksibel. Iya. Nggak harus ada pakaian khusus, nggak perlu tempat khusus, dan nggak ada waktu khusus. Memang ada waktu utama berzikir, Iya, betul. tapi ya kan di sepanjang siang malam kita boleh berzikir. Wadhkurisma rabbika bukrata wa asyila. Nah, waktu Berzikirlah utamanya kepada berzikir Allah apa? siang maupun malam, gitu lah. Waktu utamanya berzikir itu Umi yang jawab, saya mau. Oh, iya. Iya. Iya kan sama honornya. Agak segitunya ya. Padahal ada bocoran Iya. sedikit, tapi giliran saya tanya dilempar ke Umi ya. Iya. Pinter ya. Jadi begini. Iya. Ya, betul sekali bahwa zikir itu tidak ada ketentuannya harus kapan. Bahkan ketika kita tidak punya wudhu pun, ya kita boleh berzikir. Bahkan wanita yang sedang haid, dia tidak melaksanakan sholat, tetapi dia diperintahkan tetap untuk berzikir. Boleh ya. Jadi
Jadi jangan sampai gara-gara sedang haid. Ada orang yang sampai begini, Umi saya mau lagi haid, katanya kalau makan juga saya emang nggak pakai bismillah. Ya, atau kalau keselak teh gitu gimana? Atau bismillah teh itu boleh dipakai ketika ya memang bismillah itu ada di dalam Al-Qur'an, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain pun yang sudah dijadikan doa, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan ayat Al-Qur'an. Iya. Boleh kita zikir tersebut gitu kan. Nah, namun yang utama itu karena ada doa yang ada waktu-waktu doa yang mustajabah ya, salah satunya selesai sholat. Nah itu kenapa sih kita harus Allahumma lantas kabur gitu kan? Nah, Allahumma antas salam itu kan seharusnya yang seperti itu. Nah, jadi beres sholat, kenapa sih kita nggak duduk dulu sebentar saja gitu kan? Bukankah Allah selama 24 jam memberikan nikmat kepada kita? Terkadang kita sholat 5 waktu yang 4 rakaat saja kadang-kadang tidak ada 5 menit. Karena apa? Terlalu terburu-buru. Nah maka dari itu begitu beres kita sholat, nah usahakan sedikit saja, sebentar saja kita duduk dulu, mengingat asma Allah, kemudian juga bersyukur kepada Allah telah memberikan sehat kepada kita, telah memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga bisa melaksanakan sholat di waktu tersebut. Nah, berzikir, apa yang kita bisa? Tidak usah sesuatu yang tidak kita yang kita merasa sulit. Banyak kok yang zikir itu ya menyebut asma Allah saja itu kan zikir. Allah. Atau mungkin asma Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, dan seterusnya. Itu zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Dan lain-lain. Nah, jadi yang sangat baik itu ketika kita selesai sholat 5 waktu. Iya, jadi saya kira nggak ada alasan orang tidak mau berzikir. Betul. Karena dia bisa dalam aktivitas apapun bisa berzikir. Betul. Ibu-ibu lagi nyiapin berbuka sambil goreng bakwan mulu ya Mia. Iya. Nah, itu Sambil enak berzikir. apalagi digorengnya agak kering gitu Agak ya. kering gitu kan. Iya, jadi Sambal kacang, terus pasangannya nonton. Terus banyakin sayurannya, Ya ibu pesan sekilon, Bu, seplastik, 3.000 Bu, pesan Umi. Ya Allah, 5.000 banget ya. Kagak jadi dah jualannya. Nah kan puasa suruh banyak sedekah nih. Iya kan. Tahan Iya. Pak Ustadz, Iya. belum beduk. Jadi begitu ya kan. Jadi bayangannya udah bawaan aja ya. Apalagi ibu-ibu banyak pekerjaannya nih. Ibu-ibu kalau bulan Ramadan Masya Allah luar biasa. Dikatakan sebagai bulan perempuan karena sibuk melayani suami, jagain anak, ya kan, nyiapkan berbuka, sahur, segala macam. Tapi ibadahnya nggak ketinggalan. Dan salah satunya itu fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, sambil gosok, berzikir, sambil berkendara, sambil ngepel, begitu. Makanya luar biasa. Sambil ngolok, itu diaduk tuh koloknya. Subhanallah. Koloknya matang diangkat. Alhamdulillah. Nggak terasa tuh dapat berlipat-lipat pahala. Begitu ditinggalin sedikit keluar, kekeringan. Innalillah. Itu enak kan, Masya Allah. Goreng bakwannya gosong. Innalillah. Nggak marah Karena apa? Dia apalagi dia sedang puasa. Nahan amarah. Masya Allah. Iya. Itu dia ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Pasti, ibu-ibu juga pasti. Ini bapak-bapak. Sah Akhirnya ternyata. ini. Yaitu ada pertanyaan dari Pak Rudi. Rudi. Bukan Rudi kartun ya. Ya. Bukan. Ini Rudi Khairudin. Masak dong. Masak, iya. Kalau yang masak Rudi Khairudin. Oh, Rudi Khairudin. Khairuddin sama Khairuddin sebenarnya sama. Sama, ya. Hanya saja itu mereka kadang-kadang menyebutnya yang suka salah. Gitu. Padahal tujuannya itu dari kalimat khair ya. Nah, bagus. Maka dari itu dia itu sebenarnya salah itunya. Makanya waktu Jadi pengen buka nih inget masak. Iya. Harusnya waktu brojol minta namanya Umi. Iya, betul. Biar jelas gitu ya. Iya. Ya Pak Rudi ini Iya. diajak ya.
Bolehkah zikir sambil aktivitas? Tadi kan sudah Udah. dijelaskan Ini nggak ada, ini gimana? Mungkin dia lagi tadi lagi zikir nih sampai Ini khusyuknya. pertanyaannya udah masuk Udah tadi masuk. sambil kita ngobrol. Iya betul. Ngobrol Iya kan deh, tadi ya. sambil ngolok aja tuh namanya sambil aktivitas. Aktivitas. Iya betul. Iya. Jadi Pak Ustadz juga tadi sudah sampaikan. Iya, Benar. sambil ngepel boleh. Nah, Boleh. daripada kan gini, lah nih ada punten nih, ini ibu orang sono nih, lagi ngepel. Dia menyebut asma Allah tapi nggak ikhlas. Begitu ngepel, anaknya pakai sepatunya kotor. Astagfirullah, gitu kan? Iya. Nah itu kan menyebut asma Allah tapi nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Iya Kalau kan? begitu nggak boleh. Nggak boleh kayak Mbak Merlin nih, niat dompet suami kosong. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Allah. Saya nggak pernah buka-buka dompet suami. Masya Allah, luar biasa berarti Iya. ini perempuan yang nggak pinter nyari duit nih. Iya. 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 Karena kalau mau nyuci mah suka ngodok kantong Nah. sih. Lain. Kalau di dompet enggak itu. Oh, iya. Enggak. Nama suaminya siapa? Cuman Mudah-mudahan dengerin. Ya mudah-mudahan ya. Ini udah ngaku nih kemarin hilang duit kan? Iya. Nah sekarang hari ini ngaku nih secara tidak langsung ternyata itu. sayangnya nggak pernah ketemu di kantong itu. Kasihan ya. Kasian Di banget ATM. kan. Ya. Aduh, begitu. Iya. Iya. Jadi ya dengan ikhlas. bisa dengan di segala aktivitas bisa. iya dengan ikhlas bukan adanya keterpaksaan. Tetapi memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala karena apa? Orang yang selalu berzikir insya Allah dipanggil oleh Allah sedang berzikir. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau ia cinta dengan zikir, insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sedang berzikir, dia menyebut asma Allah, tiba-tiba Allah, 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 Allah meninggal membawa asma Allah. Betul? Nah, ya gitu. Nah, sekarang orang yang biasa ngerumpi, kan khawatirnya dipanggil sama Allah lagi ngerumpi. Jangan Ya. iya kan. Makanya usahakan ya. Takutnya bergibah. Apalagi Ya, bulan puasa kan. Betul. Iya. Iya. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, Rewet. sedangkan pahlamu Rewet. kau berikan kepadanya? Rewet. Saya rewet aja males ya Mir. Anda berbuat riba. Rewet. Tuh terewetnya ada. Rewetnya aja. Males. Nah, indah ya ini ya. Sama sekali yang kagak nyambung. Jadi nggak boleh. Tapi kalau kita diomongin orang ya berarti kita apa dosa kita Nah, tanggung sampai ngomongin yang penting gitu. kita tidak membalas dengan yang sama. Nah, jangan membalas dengan yang sama. Kalau kita membalas dengan yang sama, apalah bedanya antara kita dengan dia? Nah, Itu dia. Makanya serahkan saja kepada Allah ya Rabb. Dia sudah menggunjing aku, memfitnah aku, bergibah tentang aku serahkan kepadamu. Insya Allah diangkat derajat kita setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itu dia. Itu memang berzikir benar-benar istimewa ya. Betul, Itu betul, adalah betul. keistimewaan berzikir yang tadi sudah dijelaskan sama Umi dan juga Pak Ustadz ya. Para Mercy, terima kasih yang sudah bertanya ya. Iya, Mudah-mudahan tadi yang sudah dijelaskan bisa dimengerti dan juga bisa mendapatkan syafaatnya untuk kita semuanya. Kami juga mohon maaf barangkali penyampaian kami ada yang salah, ada yang khilaf. Al-insan makhluk wa nisyan. Manusia tempat salah, tempat khilaf. Kebenaran datang dari Allah. Yang salah pasti karena kebodohan kami semata-mata. Semoga pemirsa atau para Mercy memaafkannya dan Allah mengampuninya. Amin. Nah, sekarang kesimpulannya ya, dari obrolan kita semuanya tadi, Ya. kesimpulan tentang keistimewaan berzikir. Ya, makasih Umi yang saya muliakan. Ya, Umi. Umi ya. Nah, Mbak Merlin ya. Dan para pemirsa Mercy FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir adalah amalan yang sangat fleksibel. Ya. Tidak terikat dengan waktu, tempat, pakaian, bahkan kondisi apapun kita dibolehkan berzikir. Lalu kenapa kita dalam kesehariannya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita tidak menghiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini berzikir juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai tanda keberkahan agar supaya datang terus kepada Allah. Dan kalau ingin terus dipedulikan dan diingat oleh Allah, maka kita harus terus banyak memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Ya, dengan berzikir insya Allah selain hati kita tenang, Allah pun pasti lebih sayang kepada kita. Fazkuruni azkurukum. Kalau engkau dekat kepadaku, aku pun lebih dekat kepadamu. Bukankah kita ingin Allah dekat dengan kita? Ketika Allah sudah dekat dengan kita, insya Allah tidak ada kesulitan dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk memberikan apapun yang kita inginkan. Maka para Mercy dimanapun Anda berada, semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa zikir dan mengingat Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi yang Sasni Sami-sami. dan juga Bapak Ustadz Syahdan atas Ya, kehadirannya terima kasih, di Bang Celamitan. Ali. Ya. Ceramah Ceramah Islam Islam jadi jadi panutan. panutan. Itu dia, mudah-mudahan Umi, Pak Ustadz juga kita semuanya bisa menjadi panutan ya. Amin, amin, amin ya Allah. Semuanya Amin. bisa mendapatkan syafaat dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Amin ya Allah ya Dan Rabbal Pak Alamin. Ustadz, ya. Besok mungkin bisa ketemu lagi di Ya, Celamitan. episode boleh nggak yang besok. ininya apa namanya ya narasumbernya Narasumber, diganti ya. narasumber Ya. yang, Ya, boleh request nggak gitu? boleh request. Besok saya. Yang mudahan dikit. Iya. Yang Umi juga masih muda. Oh, gitu ya? Kalau ini panggilnya Umi. Ya Allah ya Rasulullah ya Sabar, Allah, Umi. sabar ya Allah. Baru tadi dibilang ya, Pak Ustadz juga uji. Ini bulan puasa, aku harus banyak lagi kesabaran. Iya. Tapi dia udah mau pulang, kamu kan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, terima Iya, kasih iya. atas kehadirannya. Sama-sama. Tentunya salam juga untuk semuanya anggota IDMI. Nah, Iya. karena Umi Yamsasni dan juga Pak Ustadz Syahdan ini dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Ya, para Mercy, demikian Celamitan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bisa kita ambil semua ilmu baiknya ya. Amin ya Allah. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy. Terima kasih para Mercy yang telah gabung di Celamitan, ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa syafaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mercy.